Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, para saudaraku sekalian yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan melalui bertemu dengan sosok-sosok muslimin, muslimat yang mempunyai jiwa-jiwa baik. Salah satunya adalah mereka yang berkehendak untuk memberikan manfaat satu sama lain kepada manusia yang lainnya, yang mana jiwa seperti itu sudah jarang kita temui. Dan hal tersebut sudah menjadi culture, sudah menjadi adat, apalagi kaum milenial zaman sekarang, yang mana jiwa untuk memberi manfaat bahkan kepada lingkungannya sendiri saja itu sudah mulai minim sekali kita temui. Maka pada pertemuan kali ini, mari kita coba simak, lalu kita coba pelajari bagaimana cara atau bagaimana mempunyai sudut pandang dan motivasi agar kita sebagai penerus umat, terkhusus mungkin juga pelajaran ini bisa diambil untuk khalayak yang banyak, agar hati kita memiliki jiwa yang berpengaruh dan juga kita mempunyai pondasi diri yang kuat, sehingga dinamika kehidupan yang kita hadapi di depan mata kita itu bukan lagi menjadi guncangan untuk diri kita dalam ritme hidup kita sampai nanti kita meninggal dunia. Para saudaraku sekalian, kita ini hidup di fase dunia yang mana dunia itu sifatnya dinamis, berubah-ubah. Tidak pernah kita jumpai dunia itu selalu keadaan baik, tidak pernah. Tidak pernah juga kita jumpai dunia itu selalu menerpa hidup kita terus-menerus. Dinamikanya dinamis. Begitupun dalam hal modernisasi. Modernisasi pun tidak akan stuck di satu titik. Perkembangan zaman saja dari 1.0 sampai sekarang bisa di 5.0. Nah, berarti kan kita melihat arus hidup ini semakin deras. Nah, kalau kita mengikuti arus hidup yang seperti itu, kita akan terbawa jauh sampai ke muaranya dunia. Namun, kita harus punya pondasi yang kuat agar tidak terbawa arus hidup seperti itu. Yang pertama, kita harus kenal bahwa dalam surat Al-Hadid dijelaskan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dijelaskan dunia itu sifatnya, isinya hanyalah mainan, hanyalah lahan dan perhiasan. Lalu hanyalah unggul-unggulan satu sama lain, adu ketenaran dan macam sebagainya. Tapi sifatnya fana, karena dijelaskan selanjutnya bahwa kamatsali ghaitsin a'jabal kufar nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Dijelaskan bahwa gambaran dunia itu seperti halnya gambarkan seperti padang rumput yang tadinya hijau atau kita lihat padi atau tanaman yang luas, tadinya hijau, namun kan tidak selalu hijau. Padi saja ada masa panen. Ketika panen kan tidak lagi terlihat hijau ketika masa baru ditanam lalu menunggu proses panen hingga pasca panen. Mengetahui bahwa dunia itu tidak melulu hijau, kadang ada mengeringnya, kita pun jangan sampai terbawa, karena hal itu melenakan hidup kita, membuat kita terlena. Yang hakikinya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dijelaskan dalam surat Az-Zariyat, bahwa kita hidup ini tujuannya adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Baik, para saudaraku sekalian, terkhusus para kaula muda, lingkup kita ini adalah lingkup yang sekarang banyak
orang menyebut dengan blok-blok atau circle-circle. Para khalayak muda biasanya merasa banyak fans, banyak follower, atau merasa derajatnya tinggi ketika mempunyai lingkup yang sesama ketenarannya tinggi juga, atau mengikuti fansinya hidup. Bahwa zamannya sekarang itu kalau followernya sedikit tidak asik, zamannya sekarang kalau tidak berpacaran, kalau tidak melakukan zina, kalau tidak mabuk-mabukan, itu tidak asik. Sehingga mengikuti modernisasi, hilanglah tujuan hidup ibadah. Yang mana masa muda ini masanya menanam keimanan, sampai nanti pondasi imannya kokoh, menjemput husnul khotimah. Kita coba lihat pengaruh hidup di sekitar kita yang paling dekat. Yang paling dekat pengaruhnya itu adalah pertemanan, para saudaraku sekalian. Sebab di dalam hadis rawahu Abu Dawud dijelaskan bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Seorang laki-laki itu bergantungan, atau nilai agamanya itu bergantung dengan teman karibnya. Maka kalau kamu ingin melihat bagaimana kualitas dia, maka lihatlah teman karibnya dia. Jadi ini bukan sekedar teman simpang siur saja, namun ini teman karib yang banyak waktu dia dealing dengan orang tersebut. Kalau kita introspeksi diri bahwa lingkup kita adalah orang-orang yang selalu membuat keimanan kita itu turun, berarti kita masuk dalam fase toksiknya hubungan. Itu jangan sampai terus-menerus kita alami, sebab itu akan mengkikis keimanan kita. Kenapa dibilang mengkikis? Karena isi circle tersebut adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya, disebut dengan lahan yang tidak ada manfaatnya. Lahan itu bisa mengkikis keimanan di dalam hati kita. Nah, mengetahui bahwa lingkup hidup yang paling berpengaruh adalah pertemanan, yang kita harus lihat adalah bukan pertemanannya itu dulu. Jangan kita mengkambing hitamkan teman kita di sekitar kita. Lalu kita lihatlah bagaimana kita mensikapi mereka. Sebab mengubah sikap dalam pertemanan itu butuh formula, teman-temanku sekalian. Formulanya itu dimulai dari diri kita, bukan dari teman kita, bukan. Bagaimana kita bisa mendapat circle yang baik, teman-teman yang soleh-soleha, kalau kita tidak ada itikat untuk menemui mereka semua, hanya berkeinginan saja, kan nggak mungkin. Jadi perlu kita sadari bahwa memiliki keinginan yang sungguh untuk mengubah diri melalui pertemanan yang baik itu diawali dari diri kita sendiri. Formula terbaik adalah mengubah diri, yaitu Allah jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Berarti kita harus punya kesadaran diri. Sadarnya diri ini diawali dengan niat baik di hati. Menata ulang hati nurani kita seperti apa, tujuan kita hidup untuk ibadah, maka hal yang berpengaruh dalam kehidupan kita termasuk lingkup pertemanan itu harus kita jaga sterilnya agar tidak merusak keimanan kita. Sebab apa? Sebab hal-hal yang merusak keimanan itu contohnya adalah Allahu wal ghina yumbitanin nifaq fi qalbi kama yumbitani ma'azar'an. Jadi sesuatu yang lahan, yang tidak ada manfaatnya, atau mungkin lagu-lagu, dan termasuk pertemanan itu yang tidak memberi manfaat untuk kita, justru itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati kita. Jadi tidak heran kalau dalam pertemanan saja lingkupnya itu lahan, tidak heran kalau kita sendiri tingkat keimanannya menurun. Sebab itulah penyebabnya. Lalu sebaliknya dijelaskan bahwa az-zikru wal Qur'an yumbitanil iman fi qalbi kama yumbitani ma'azar'an. Sedangkan zikir dan Al-Qur'an, contoh zikir tuh banyak teman-teman. Nah, kita bisa mencoba ikuti beberapa kajian-kajian yang baik, yang semua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Lalu kita mencoba mencari hikmah-hikmah di dalamnya,
Nah, itu menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Seperti halnya tumbuhnya rumput di tanah. Nah, jadi tumbuhnya rumput itu kan tidak langsung besar. Sedikit demi sedikit dia akan tumbuh lalu menjadi besar. Seperti itu formula keimanan atau formula hati nurani kita terbentuk dengan baik, para saudaraku sekalian. Nah, kalau kita sudah membentuk diri dengan baik, otomatis nanti cobaan akan datang. Perlu adanya konsistensi, ya, atau yang disebut dengan istilah istiqomah. Kita harus teguh pendiriannya, karena lahan itu tidak akan pernah jauh dari sekitar kita, teman-temanku sekalian. Kita membuka mata, lalu kita nonton YouTube di HP, mungkin ada dari kalangan kita semua yang sering ketika bangun tidur langsung ngecek HP, nonton YouTube atau Instagram, atau mungkin di TV di rumah-rumahnya itu memiliki channel-channel banyak lahannya. Itu mau tidak mau itu membuat efek atau memberi pengaruh lahan kepada diri kita. Nah, mensikapinya adalah dengan cara membangun keimanan melalui zikir dan juga Al-Quran yang tadi dijelaskan. Sehingga dijelaskan nanti karakter kita ketika sudah memperbaiki diri dengan formula yang diawali dengan niat, sikapnya nanti adalah orang iman itu ketika berjalan di tengah-tengah lahan, maka dia akan berjalan dengan mulia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibarat kalau kita melihat beberapa artis atau kita melihat beberapa Miss Indonesia yang lagi melakukan fashion show atau orang yang sedang lomba lari, ketika dia punya tujuan sampai akhir mana nanti saya berhenti lari, walaupun banyaknya penonton memberikan dia sorak, walaupun ada beberapa banyak kamera mempotret dia dengan flash yang begitu mengganggu cahaya flashnya, dia akan tetap teguh berlari sampai visi dan misi dia selesai dalam perlombaan itu atau perjalanan fashion show-nya. Tidak tergoyahkan sama sekali. Itulah nanti muaranya keimanan kita sudah terbentuk. Nah, perlu kita ketahui semuanya itu dimulai dari keinginan hati kita. Lingkup terkecil adalah kita perbaiki circle atau pertemanan kita. Pilah memilih pertemanan dan mensikapinya, itu bentuk kedewasaan kita bertumbuh dengan baik, sehingga bermuara kita bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mensikapi pertemanan hidup. Nah, saya rasa perjumpaan kita cukup. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat, hikmah, serta teman-teman di sekeliling kita yang bisa menuntun kita menjadi orang yang solih dan solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.